Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Pada pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari Ayub pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Teristimewa pagi hari ya Tuhan, Kau telah membangunkan kami dari tidur kami dengan kekuatan yang baru. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Berbicaralah Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara padamu? Tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulutmu? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah diangkat kembali oleh kata-katamu, dan lutut yang goyah telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu yang terkena dan engkau terkejut. Bukankah takut akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini. Siapa yang binasa tanpa bersalah, dan di manakah orang yang jujur dibinasakan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh napas Allah dan lenyap oleh embusan hidupnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu pesan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Sewaktu bermenung tentang mimpi di kala malam, ketika orang terbuai dalam tidur nyenyak, ketakutan dan kegentaran mencekam aku, dan tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, berdirilah bulu romaku. Sesuatu berhenti, tetapi rupanya tidak kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara bisikan kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Lihatlah, hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Terlebih lagi mereka yang tinggal dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati tergencet seperti ngengat. Dari pagi sampai petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka pun mati tanpa
hikmat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, beriman kepada Tuhan. Ma patongan langan puang. Apa artinya beriman kepada Tuhan? Sebuah jawaban sangat menakjubkan segera muncul. Beriman kepada Tuhan bukanlah sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang diinginkan seseorang, melainkan Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan kepada seseorang demi kebaikan orang itu. Inilah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera Tuhan bagi manusia. Bacaan hari ini menceritakan respon sahabat sebagai tanggapan atas penderitaan yang dialami oleh Ayub. Alih-alih memahami perasaan Ayub, sahabatnya justru menyalahkannya. Elifas menuduh bahwa penderitaan Ayub merupakan balasan perbuatan buruknya. Dengan pengalaman pribadi yang sangat terbatas, ia gagal melihat rencana Allah yang tak terbatas, bahkan jika itu melalui penderitaan. Tampak pemikiran Elifas semacam teologi timbal balik. Masihkah Ayub mau taat kepada Allah dalam keadaannya yang begitu menderita? Dengan kata lain, Ayub hanya takut kepada Tuhan karena mendapat banyak berkat dari Tuhan. Tanpa disadarinya, Elifas terjebak ke dalam pemikiran iblis. Karena itu, ia gagal merasakan penderitaan Ayub dan gagal melihat Tuhan di dalamnya. Jika manusia tidak layak menerima anugerah, tetapi roh diberikan, maka salib adalah pergumulan yang tidak pernah diinginkan oleh manusia, namun menghampirinya. Demikianlah kita memahami bahwa tidak seorang pun yang layak atas karya penebusan itu. Semua karena anugerahnya semata. Kemudian Yesus tidak seharusnya memikul salib, tetapi toh Dia mau memikulnya karena cintanya kepada dunia. Dalam kaitan dengan penderitaan Ayub, apakah dapat dikatakan tepat jika penderitaan Yesus merupakan hasil dari hukum tabur tuai? Bukankah justru penderitaan Yesus dimulai dari cintanya akan dunia ini? Amin. Mari kita berdoa. Allah kami dalam kerjaan surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu, di mana kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami beriman kepadamu karena kami percaya bahwa Engkaulah juru selamat kami yang bisa membebaskan kami dari setiap pergumulan hidup kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Datanglah Engkau sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menjamah setiap jiwa-jiwa yang mengalami kelemahan tubuh, sehingga penyakit yang diderita boleh sembuh karena kuasa dan pertolongan-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami yang sedang dalam bangku pendidikan, mulai dari bangku kuliah sampai TK. Kau berikan hikmat, berikan kepintaran,
sehingga anak-anak kami mampu dan bisa mencapai cita-citanya karena kuasa dan pertolongan-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam sukacita karena pertambahan usia, baik itu pertambahan usia kelahiran maupun pertambahan usia pernikahan. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk negara kami yang saat ini sedang dalam masa-masa baik itu pilkada. Kau berkati ya Tuhan setiap pemimpin kami, sehingga apa yang diputuskan boleh membawa kedamaian bagi kami umat-Mu. Bapa kami yang di surga, inilah doa kami, dan sempurnakan doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman renungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin.